Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Raganatan. Saya berasal dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan 10 konsep esensial geografi atau 10 konsep dasar geografi. Baik, langsung saja. Yang pertama, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota istimewa di Indonesia yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Yogyakarta juga sering disebut sebagai kota gudeg atau kota pendidikan. Nah, kota ini juga menawarkan perpaduan unik antara tradisi Jawa yang kental dengan sentuhan modernitas di era globalisasi ini. Lalu apa aja sih 10 konsep esensial geografi? Yang pertama itu ada konsep lokasi, yang kedua jarak, yang ketiga keterjangkauan, yang keempat pola, yang kelima morfologi, yang keenam aglomerasi, yang ketujuh nilai kegunaan, kedelapan interaksi dan interdependensi, dan yang kesembilan diferensiasi area, dan yang terakhir adalah keterkaitan antar ruang. Baik, langsung saja mengenai penjelasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan konsep lokasi. Nah, konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lokasi absolut dan yang kedua itu lokasi relatif. Nah, lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau letak astronomis. Lalu yang kedua, lokasi relatif. Nah, penjelasan dari lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya, atau lokasi relatif biasa disandingkan dengan letak geografis. Nah, lokasi absolut dari Provinsi DIY Yogyakarta itu letak astronomis DIY Yogyakarta adalah 7 derajat sampai 8 derajat lintang selatan dan 110 derajat sampai 112 bujur timur. Lalu lokasi relatif dari DIY Yogyakarta adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang atau Provinsi Jawa Tengah. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Lalu sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lalu sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang selanjutnya ada konsep jarak. Nah, jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang dapat diukur dengan peta. Contohnya, jarak Tasikmalaya ke Yogyakarta itu berkisar sekitar 290 km. Nah, lalu ada jarak relatif. Nah, bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan maupun satuan biaya angkutan. Nah, contohnya itu jarak antara Tasikmalaya dengan Yogyakarta dengan mobil adalah sekitar 7 jam. Nah, yang selanjutnya mengenai konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan yang dialami. Dengan konsep ini, seseorang akan mengetahui waktu yang dibutuhkan serta biaya yang harus dikeluarkan saat ingin bepergian ke suatu daerah. Nah, selain itu, ternyata Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki infrastruktur yang cukup baik, terutama di wilayah pusat atau di wilayah kota Yogyakarta, sehingga mudah untuk dijangkau baik dengan transportasi darat, udara, maupun laut. Nah,
Akan tetapi, beberapa daerah di daerah istimewa Yogyakarta, terutama di bagian pegunungan, masih memiliki keterjangkauan yang terbatas, sehingga masih sulit untuk diakses menuju ke sana, seperti itu. Nah, yang keempat ada konsep pola. Konsep pola artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan, maupun fenomena sosial seperti budaya, pemukiman, persebaran penduduk, mata pencaharian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Nah, ternyata di Yogyakarta terdapat banyak sekali pola-pola fenomena alami seperti aliran sungai Opak, Gunung Merapi, dan gumuk pasir Parangtritis. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang masih menggunakan kebudayaan-kebudayaan leluhur sampai sekarang. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep morfologi. Nah, kata morfologi itu berasal dari kata morfo yang merupakan bentuk. Nah, konsep morfologi adalah menganalisis tentang bentuk tinggi dan rendahnya wilayah dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh hasil pergeseran unsur bawah bumi. Contohnya itu terdapat pada perbedaan wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang cukup terlihat perbedaannya. Nah, di Yogyakarta terdapat bentukan lahan atau geomorfologi yang unik, seperti adanya gumuk pasir Parangtritis dan Parangkusumo yang terjadi akibat letusan dari Gunung Merapi. Untuk konsep yang keenam itu ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Ternyata ada faktor konsep aglomerasi di Yogyakarta, yaitu yang pertama ada sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta, menarik banyak wisatawan dan investasi. Lalu faktor yang selanjutnya itu ada pendidikan. Adanya banyak perguruan tinggi membuat Yogyakarta menjadi pusat pendidikan, menarik mahasiswa dari berbagai daerah untuk berkuliah di universitas yang tersedia di Yogyakarta. Lalu faktor yang selanjutnya itu ada industri kreatif. Yogyakarta memiliki potensi besar dalam industri kreatif seperti batik dan kerajinan tangan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep nilai kegunaan. Konsep ini menekankan sebuah keuntungan yang dapat dimiliki oleh masyarakat pada satu wilayah. Nah, konsep nilai kegunaan di Yogyakarta memiliki banyak karakteristik alami yang dapat membantu masyarakat di suatu wilayah tertentu, seperti masyarakat di wilayah kota Yogyakarta. Masyarakat terbantu dikarenakan dapat membantu dalam segi perekonomian, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Lalu adanya daya tarik wisata. Nilai budaya, sejarah, dan keindahan alam menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang populer di Indonesia. Lalu pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomi yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Lalu yang selanjutnya itu ada pengembangan infrastruktur. Adanya nilai kegunaan yang beragam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Yogyakarta. Lalu ada pelestarian budaya. Nah, pelestarian budaya merupakan upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional di Yogyakarta. Nah, bisa kita lihat ya bahwa di Yogyakarta ternyata memiliki suatu kekhasan sistem pemerintahan, yaitu ada Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, dan Jalan Malioboro yang dapat dijadikan masyarakat untuk membantu dalam segi perekonomian serta dalam segi kebudayaan. Nah, untuk konsep yang kedelapan itu ada interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi ini merupakan setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan atau interaksi
atau suatu timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Nah, konsep interaksi dan interdependensi di Yogyakarta, yang pertama itu ada di sektor pariwisata. Yogyakarta menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta. Hal ini menciptakan hubungan ekonomi yang kuat dengan daerah-daerah asal wisatawan, terutama Jawa Tengah dan Jakarta. Lalu ada kerajinan tangan. Nah, produk kerajinan tangan khas Yogyakarta seperti batik, perak, dan kayu banyak dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan diekspor ke luar negeri. Lalu di bagian atau di sektor pertanian, Yogyakarta masih memiliki sektor pertanian yang cukup signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Nah, hasil pertanian tersebut seperti buah-buahan dan sayuran dipasok ke berbagai daerah, terutama wilayah perkotaan. Lalu yang selanjutnya ada sektor industri. Yogyakarta memiliki beberapa kawasan industri yang memproduksi berbagai jenis barang produk. Produk ini dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan diekspor ke luar negara. Nah, konsep geografi yang kesembilan adalah diferensiasi area. Diferensiasi area adalah daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain atau suatu kekhasan dalam suatu wilayah. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, contoh diferensiasi area di Yogyakarta banyak sekali, seperti salah satunya yaitu pada fenomena alami bentukan lahan gumuk pasir di Parangtritis dan Parangkusumo. Lalu contoh kekhasan Yogyakarta yang berbeda dengan daerah lainnya ialah pada sistem pemerintahannya. Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki sistem pemerintahan yang unik dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Nah, keistimewaan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 adalah sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Undang-undang ini memberikan payung hukum bagi status khusus Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki sejarah dan budaya yang unik, serta memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan daerahnya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Nah, untuk konsep yang terakhir ada konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini menjelaskan mengenai sebuah fenomena yang terjadi di suatu wilayah dan ada wilayah lain yang terpengaruh. Contoh keterkaitan antar ruang Yogyakarta dengan wilayah lainnya adalah yang pertama itu ada keterkaitan pada sektor perekonomian. Nah, pariwisata Yogyakarta sebagai destinasi utama di Indonesia memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan daerah asal wisatawan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kunjungan wisatawan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, baik dari sektor akomodasi, transportasi, hingga UMKM. Lalu yang kedua itu ada keterkaitan pada sektor sosial dan budaya. Nah, pertukaran budaya di Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa sering menjadi tuan rumah berbagai acara budaya yang melibatkan seniman dan budayawan dari berbagai daerah. Hal ini memperkaya khasanah budaya di Yogyakarta dan mempererat hubungan antar daerah. Lalu ada di pendidikan. Nah, adanya banyak perguruan tinggi di Yogyakarta membuat kota ini menjadi tujuan studi bagi mahasiswa dari berbagai daerah. Interaksi antara mahasiswa ini memperkuat ikatan sosial dan memperkaya wawasan mereka. Lalu yang selanjutnya ada keterkaitan pada lingkungan alam. Nah,
Salah satunya itu ada bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi di Yogyakarta dapat berdampak pada wilayah sekitarnya, bahkan nasional. Lalu yang selanjutnya itu ada keterkaitan infrastruktur. Nah, infrastruktur di Yogyakarta seperti jalan tol, kereta api, dan penerbangan dapat menghubungkan antara Yogyakarta dengan kota-kota besar lainnya di Jawa. Hal ini dapat memudahkan mobilitas penduduk dan barang serta memperkuat hubungan ekonomi antar daerah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan 10 konsep esensial geografi. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.